Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapa yang berbahagia pada pagi hari ini? Siapa yang merasa dikasihi Tuhan pada pagi hari ini? Lambaikan tangan. Mari Bapak Ibu, kesempatan yang indah ini yang sudah diberikan Tuhan buat setiap kita, untuk kita bisa hadir, kita bisa datang di bait-Nya yang kudus, untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk kita mau menyembah Dia. Mari kita gunakan kesempatan yang indah ini dengan sebaik-baiknya. Fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Allah yang maha kudus, Allah yang maha dahsyat dalam hidup kita. Dia selalu mengasihi hidup kita. Bukti nyata sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk datang kepada Dia. Mari Bapak Ibu, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, karena begitu mulia hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih anugerah-Mu sampai pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami semua. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kasih sayang dan kebaikan-Mu kepada kami semua Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. God
Kami mau masuk tata suci-Mu Tuhan. Bersama para malaikat, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yes, ya la 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 mata sege. Ya la 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 masige la 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 masige. Kami puji Yesusku. Yesus, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk, yes, tata suci-Nya bersama malaikat, bersama para malaikat menyembah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Puji, oh Yesusku, Yesusku. Kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ada di sini. Hadirat-Mu, kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Amin. Membasuh setiap hati yang luka, menghibur setiap hati yang susah, menyembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Sama-sama kita katakan Amin. amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Kalau saudara kita itu hari ini adalah masih hari kemenangan. Tetapi buat kita setiap hari adalah hari kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Coba beri salam kanan kiri depan belakang ya. Katakan Allah kita dahsyat ya. Amin. Allah kita besar. Yes. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Yes. Kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita perkasa, amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi serukan pujian ini, Bapak Ibu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Katakan bersama-sama dengan saya, Allahku dahsyat. 1, 2, 3. Allahku dahsyat. Tangannya sampai di atas. Kita kepalkan tangan kita. Katakan, Allahku dahsyat.
Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Kita mau bersama-sama terbang bersama Tuhan, saudara. Firman-Mu Tuhan terang bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menanti dan ku beri kekuatan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Tentuan obat, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tuhan terang bagi kakiku, Janji-Mu janji-Mu terang bagi terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menanti dan ku beri kekuatan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu tentuan obat, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yuk, terbang yuk. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu tentuan obat, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu Jalanku di atas jalan-jalanku, amin. rancangan-Mu melebihi rancanganku. Yes. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan merintih, berjalan bersama-Mu. Yuk, terbang yuk bersama Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu tentuan obat, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh minta waktu 5 menit? Boleh minta waktu 5 menit untuk kesaksian? Kami persilakan duduk kembali. Ini kali pertama saya berdiri di tempat ini, di depan mimbar. Saya tidak tahu kalau seumpama saya tidak berada dalam dekapan Tuhan, seperti apa hidup saya. Tetapi puji Tuhan, ketika saya seusia anak saya yang kedua, itu saya dipanggil dalam rancangan Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Di umur itulah saya menerima Tuhan. Tuhan bawa saya terbang sangat tinggi dalam berkat-Nya. Sangat luar biasa, bagi saya sangat luar biasa. Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Ketika saya lulus SMA, itu saya harus mandiri. Segala sesuatu harus saya lakukan antara saya dengan Tuhan. Saya tidak lagi mau bergantung kepada orang tua atau saudara-saudara, tetapi saya ingin menyerahkan hidup ini pada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan begitu luar biasa dalam penyertaan hidup saya. Saya diberkati, saya boleh menyelesaikan pendidikan saya, yang bagi saya sebenarnya mustahil untuk menyelesaikan sebagai strata 1 itu suatu hal yang bagi saya karena kemurahan Tuhan. Karena saya harus kerja dan lain sebagainya untuk bisa untuk mencapai itu. Kemudian dalam pelayanan Tuhan juga bawa saya cukup tinggi. Saya dulu pernah pelayanan sebagai ketua youth, ketua remaja. Saya pernah sebagai ketua kaum muda Semarang Barat. Di sana ada 13 gereja. Dan lain sebagainya. Saya bersyukur sekali. Untuk pelayanan sebisa apa yang bisa saya lakukan, saya berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari segi pekerjaan, Tuhan juga luar biasa menyertai saya. Sampai di titik ini, itu karena kemurahan Tuhan. Mudah-mudahan waktunya masih cukup. Yang terakhir, satu hal, saya agak galau ketika saya minta sesuatu pada Tuhan, pasangan hidup. Ketika semuanya sudah tercapai, apa sih yang saya bergumul dengan Tuhan? Tuhan, saya tidak mau lebih dari, di usia lebih dari 32, saya ingin menikah. Memang saya dengan Tuhan itu seperti apa, susah saya untuk menceritakan. Begitu dekat hubungan saya dengan Tuhan. Saya itu memiliki pasangan yang beda suku. Beda suku. Wah, aneh memang. Pada akhirnya, singkat cerita, akhirnya saya dipertemukan dengan pacar saya yang sekarang menjadi istri saya. Kami komitmen 2 tahun pacaran, kemudian nikah. Tetapi halangan menuju ke sana cukup panjang kali lebar. Hampir saja saya menyerah. Karena salah satu orang tua istri saya tidak menyetujui. Piye ini? Sampai pada akhirnya istri saya sempat coba cari yang lain. Ngetes saya juga ya rupanya istri saya. Kalau saya menikah dengan
anak pengusaha atau artis pun mungkin membalikan sebuah telapak tangan karena waktu itu saya cukup dekat banyak orang. Mungkin, tetapi ini spesial sekali bagi saya. Kami podok istilahnya sama-sama dari segi ekonomi sama, podo rak duwene. Nah itu saya ingin seperti itu. Saya tidak ingin secara instan, tetapi ingin ada suatu pendakian di dalam hidup itu. Ada satu tahapan-tahapan yang perlu saya lewati. Tuhan jawab, Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Di mendekati usia 32 Tuhan jawab itu. Pujian yang sebentar akan dinyanyikan itu mengingatkan saya 15 tahun yang lalu, 15-16 tahun yang lalu. Pujian yang akan dinyanyikan ini, itu mengingatkan saya 15-16 tahun yang lalu. Bahkan pujian ini pun menyertai kami saat masuk ruang kudus Tuhan dalam pemberkatan. Tuhan berikan jalan keluar. Dan ketika kami mencoba mendekati kerabat dari orang tua ini, itulah cara Tuhan memberikan solusi. Dan ketika saya kemudian menghadap kembali untuk bertemu orang tua dari istri saya, 180 derajat itu perubahannya. Saya sangat luar biasa. Yang sebelumnya tidak menyetujui, tetapi pada akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang di luar nalar saya, di luar pikiran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika pagi hari ini engkau datang dengan masalah satu hal yang Tuhan pasti lakukan, Dia tidak akan tinggal diam. Pasti selalu ada jalan. Puji Tuhan. Kami jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini. Selalu ada jalan. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya-Mu yang boleh terjadi atas hidup kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa bersama kami. Oh haleluya. Bersama-sama kita akan pujikan. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberang. Selalu ada jalan.
kasih Tuhan untuk setiap kasih pada kami Tuhan. Engkau senantiasa menyertai akan hidup kami Tuhan. Kami boleh izinkan Tuhan untuk melewati berbagai persoalan serta masalah Tuhan. Engkau bersama kami Tuhan. Oh haleluya. Yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai darah, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tuntun. Selalu ada jalan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Oh, kami boleh merasakan Tuhan kemurahan-Mu Tuhan sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti pujian ini Tuhan, biarlah ini menjadi doa kami. Kami ada sampai dengan hari ini. Kami percaya itu karena kasih-Mu Tuhan. Itu karena cinta-Mu Tuhan atas setiap hidup kami.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami. Kuasa Roh Kudus yang memberikan pengertian, pewahyuan, dan juga hikmat atas setiap kami. Roh Kudus yang akan terus berbicara, pribadi lepas pribadi atas setiap kita yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau urapi Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu. Dan biarlah Tuhan dari semuanya ini hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Ajari hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu Tuhan boleh berbicara dalam bahasa-bahasa yang sederhana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita pagi hari ini. Amin. Siapa yang penuh sukacita pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Wah, luar biasa. Semua yang ada di tempat ini dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama mau belajar dari Pak Tri memberikan tema kasihnya yang memulihkan. Kasihnya Tuhan yang memulihkan hidup kita. Namun sebelum kita akan belajar firman Tuhan, saya ada sedikit video klip, kurang lebih sekitar 3 menit. Saya pernah bagikan video klip ini di anak-anak youth, tetapi dalam beberapa hari ini kok saya lihat, merasakan video ini sangat memberkati saya. Dan saya berdoa melalui video ini juga bisa memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana seseorang karena kasih Tuhan dipulihkan dalam hidupnya. Bisa diputar untuk video klipnya. Minta tolong Rachel. Salam Tantanila. Ay taos. Dupon. Ma, bakit tayo mga itang kakulay natin ang lupa? Kaya ba marumi ang tawag nila sa akin? Ang taong madumi ay ang taong hindi malinis ang puso. Sino niya? Ba't ganyan suot niya? Norman! Palitan Ilan taong mo na suot ka na? Pabili ka na ng bago. Yan na lang lagi isinusuot mo! Nay, baka pwede mo nang palitan. Mga kaklase ko puro bagong suot. Gusto mo ba na itago na mahirap lang tayo? Alin ang karapat dapat hangaan? Isang taong madali ang buhay o isang taong dumaan sa matinding kahirapan? Pasti, Mukha siyang authentic. Oh, ba't ganyan itsura mo? uso tuma. Ganito rin ang afro ng mga basketballista sa TV. Hindi ganyan ang tunay na buhok ng ita. Pero mas pinapansin ako ng mga kaklase ko ngayon.
Kailangan ba talagang magbago para lang matanggap ka ng ibang tao? Mr. Norman King. Ang turo sa akin ng nanay ko, kapag natanggap ko na kung sino ako, mas malayo ang mararating ko. Ako si Norman King. Ipinagmamalaki kong ako'y isang Aitang Pilipino. Sedikit saya akan menceritakan film ini. Jadi ini adalah kisah nyata Ibu Bapak Saudara. Di mana seorang Norman King ini berasal dari suku Aita. Kalau Bapak Ibu bisa searching di Google, suku Aita adalah salah satu suku dari 110 suku di Filipina yang hidupnya di hutan. Hidupnya disingkirkan, hidupnya tidak dianggap. Bahkan mereka sering digusur, mereka harus pindah. Tanah mereka dijadikan pusat industri. Saya melihat video ini bahwa bagaimana kasih Tuhan itu betul-betul bisa memulihkan hidup seorang Norman King ya Ibu Bapak. Walaupun dia berusaha untuk seperti tadi mencoba mengganti cara berpakaiannya biar lebih keren, biar lebih kelihatan modern, dia mau ganti cara berpakaiannya, tetapi selalu ibunya katakan jadi seperti dirimu sendiri. Sehingga Ibu Bapak, apa yang terjadi? Norman King, orang yang terdalam, suku terdalam, orang yang disingkirkan, bisa melewati semua itu dengan kasih Tuhan. Dan dia menjadi lulusan terbaik di Universitas Negeri Filipina. Tidak hanya lulus Bapak Ibu. Kalau kita baca, kita lihat lebih dalam, Norman King ini mendapat predikat cum laude. Bayangkan seorang yang tadinya tidak dianggap miskin, disingkirkan, Tuhan bisa ubah. Amin Ibu Bapak. Tuhan bisa pulihkan menjadi seorang yang terbaik di Filipina dengan predikat cum laude. Luar biasa. Ini video ini akan mengawali sharing firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita mau melihat lebih dalam di dalam Alkitab. Bagaimana kasih Tuhan itu dapat memulihkan hidup kita. Amin Ibu Bapak. Kita mau belajar dari kehidupan seorang Yusuf. Mungkin Ibu Bapak sudah sangat paham sekali cerita ataupun belajar, membaca kehidupan dari seorang Yusuf. Bagaimana seorang Yusuf yang tadinya dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dia harus dijual kepada suku Ismail. Dan dia juga menjadi seorang budak. Dia harus melewati penjara sampai di satu titik kasih Tuhan betul-betul mengangkat Yusuf. Pagi hari ini kita mau belajar dari membaca dari kitab Kejadian 45, Ibu Bapak. Untuk teman-teman Bapak Ibu Bapak yang membawa Alkitab bisa dibuka di dalam Kejadian 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Apakah semua sudah dapat? Amin Ibu Bapak, sudah dapat ya? Saya akan baca Kejadian 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia,
suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang kedua, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat yang keempat, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang ke-8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, tuan atas seluruh istananya, dan kuasa atas seluruh istananya dan Mesir. Kalau kita baca lebih dalam Ibu Bapak, kesaksian kehidupan dari Yusuf ini sangat-sangat menarik. Kenapa Ibu Bapak? Dari seorang yang tadinya tidak ada apa-apanya, mungkin dia hanya seorang pemimpi sehingga dia dibenci oleh saudaranya. Tetapi ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari bersama Ibu Bapak. Kalau kita lihat di cerita ini bahwa di kejadian 45 ini, bahwa Yusuf itu saudara-saudaranya sudah ketemu Yusuf di dalam istananya. Tetapi apa Ibu Bapak? Saudara-saudaranya ini tidak mengenal Yusuf. Betul nggak Ibu Bapak? Tapi Yusuf mengenal saudaranya. Bayangkan. Misalnya Yusuf yang ada di Mesir, sedangkan saudara-saudaranya dia ada di Hebron, tahu bahwa yang berkuasa, yang memberikan otoritas itu Yusuf. Percaya enggak Ibu Bapak? Apakah berani saudara-saudaranya datang menemui Yusuf? Misalnya mereka tahu, yang di sana yang berkuasa Yusuf, berani enggak saudara-saudaranya untuk datang? Enggak akan berani. Menurut saya tidak akan berani. Karena apa Ibu Bapak? Karena mereka sudah bersalah kepada Yusuf. Mereka sudah masukkan Yusuf ke dalam sumur, sudah menjual mereka. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana kakaknya melihat, mungkin hatinya Yusuf terluka pada saat dia dijual menjadi seorang budak. Tetapi saudara-saudara tidak menggubris. Oleh karena itu, luar biasanya Yusuf mungkin, saya tadi bersharing tadi pagi dengan Pak Tri, mungkin ya Ibu Bapak, pembesar di Mesir itu kan sudah dipakai topi yang khas gitu ya. Menjadi orang nomor 2 di istana itu kan menjadi orang yang mungkin kalau zaman sekarang itu perawatan. Sedangkan saudara-saudaranya hidup di Hebron, mungkin tidak ada perawatan. Jadi sangat berbeda dari aslinya. Tetapi itulah uniknya firman ini. Nah, kita mau belajar bagaimana perjalanan Yusuf. Perjalanan hidupnya, next slide. Nah, Ibu-ibu bisa lihat, saya akan juga lengkapi dengan sharing ini dengan slide-slide yang ada. Kalau Ibu Bapak pernah baca bahwa Yusuf ini memulai perjalanan untuk mencari teman-temannya, saudara-saudaranya itu dimulai dari lembah Hebron, tanah Kanaan ya Ibu Bapak. Yusuf diminta oleh
bapaknya, Yusuf, coba kamu cari saudara-saudaramu yang sedang menggembalakan domba. Posisi saat itu Yusuf ada di lembah Hebron. Mendengar perintah dari bapaknya, dia berjalan menuju ke Sikem. Selanjutnya Yusuf berjalan ke Sikem, dia tidak menjumpai saudaranya, ibu bapak, seperti di dalam Alkitab. Dia bertemu dengan seseorang yang mengatakan, saudaramu tidak ada di sini, saudaramu itu pergi, kemana? Ke Dotan. Saya coba mencari beberapa literatur bahwa jarak antara Hebron dan Sikem itu berkisar kurang lebih 100 km, Ibu Bapak. Jadi dari lembah Hebron menuju Sikem ini kurang lebih 100 km. Dan dari Sikem menuju ke Dotan itu bertambah 20 km. Bayangkan seorang Yusuf diminta oleh saudaranya berjalan sejauh 120 km. Saya sempat bayangkan ibu bapak. Pada saat saya melihat jarak ini, seumur-umur, saya ini baru berjalan paling jauh, ya 3-4 km. Itu sudah luar biasa capeknya. Tetapi kalau kita lihat Yusuf berjalan 120 kilo. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah melakukan perjalanan sejauh 120 km. Saya coba browsing 120 km itu dari mana? Dari Semarang menuju Solo tanpa lewat tol. Nah, luar biasa ya. 120 kilo itu dari Semarang menuju ke Solo. Itu kalau yang selatan. Kalau yang ke barat, Pantura, Semarang sampai Batang. Nah ini saya bilang, wow, luar biasa. Seorang Yusuf hanya ingin melakukan perintah bapaknya, harus berjalan 120 kilo. Luar biasa Ibu Bapak. Tetapi saya membaca di dalam kitab Kejadian ini maupun di dalam kitab Kisah Para Rasul yang membahas mengenai Yusuf, tidak ada keluar cemoohan dari dia. Tidak keluar kata-kata kebencian. Tidak ada keluar kata-kata kemarahan di dalam Alkitab. Tidak ada kata-kata. Walaupun dia perintahkan untuk jauh, berjalan sejauh 120 kilo, tidak ada kemarahan. Nah, kita mau belajar kenapa Yusuf betul-betul menjadi salah seorang yang luar biasa. Bahkan di akhir pemerintahannya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kita mau belajar dari ayat yang pertama. Bagaimana seorang Yusuf, next slide. Ya, kalau kita belajar Ibu Bapak mengenai kasih ini, kita belajar dari kisah Yusuf. Kalau kita baca di ayat yang pertama, tadi dikatakan ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah semua orang dari sini, suruhlah keluar semua orang dari sini. Apa yang dilakukan oleh seorang Yusuf, Ibu Bapak? Mungkin di istana itu sudah ada teman-temannya, saudaranya, sudah ada teman-temannya juga, sudah ada pengawal-pengawalnya, juga Yusuf. Tapi Yusuf berkata, suruhlah semua orang ini keluar. Sehingga yang tertinggal hanya Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa artinya Ibu Bapak? Firman Tuhan mau berkata bahwa Yusuf itu tidak mau menjelekkan saudara-saudaranya di depan semua orang. Seorang Yusuf tidak akan menjatuhkan saudara-saudaranya di hadapan pengawal-pengawalnya.
orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang penuh dengan kasih oleh Tuhan, di ayat ini berkata, dia tidak akan menjelekkan istrinya di depan semua orang. Dia tidak akan menjelekkan suaminya, dia tidak akan menjelekkan anak-anaknya. Dia tidak akan menjelekkan orang tuanya di depan semua orang. Itulah ciri orang yang dipenuhi oleh kasih. Seperti Yusuf, dia mengekang mulutnya untuk tidak berbicara yang menjatuhkan saudaranya. Dia sangat menjaga hati daripada saudara-saudaranya. Kalau kita lihat di zaman sekarang, Ibu Bapak, sangat jauh berbeda. Kita sudah punya masing-masing sudah sangat fasih ya dengan medsos, betul nggak? Apalagi ada WA status. Kita sering mungkin, tapi saya percaya di gereja ini tidak ada. Amin. Di gereja ini tidak ada. Di gereja sana mungkin lagi marah sama istrinya, sebel. Istriku payah. Itu di status. Orang tuaku enggak suka menyakiti, di status. Orang tuanya membuat dia tidak bebas, di status. Sehingga orang bisa melihat, anak ini lagi sakit hati. Anak ini lagi kecewa. Itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Apalagi di publik ya. Ini kan kalau di medsos itu kan semua orang bisa membaca. Marah sama bosnya, enggak pengertian. THR enggak turun-turun. Wah, semua diungkapkan kepada publik, pada masyarakat umum. Itu zaman sekarang. Tetapi kalau kita menjadi seorang anak Tuhan, orang yang sudah dipenuhi oleh kasih, kita bisa belajar dari seorang Yusuf. Dia bisa menjaga hatinya, dia bisa menjaga mulutnya untuk tidak mengeluarkan kata-kata kemarahan, hinaan. Itu poin penting Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf. Yang pertama, ayat yang pertama tadi. Yang selanjutnya kita mau belajar di ayat yang kedua dari pasal 45. Apa yang Yusuf lakukan? Ayat yang kedua, jelas-jelas dikatakan di firman Tuhan, setelah itu menangislah ia keras-keras. Apa yang dilakukan oleh Yusuf yang kedua, ayat yang kedua? Dia menangis keras-keras. Padahal dia belum memperkenalkan loh Ibu Bapak. Dia belum memperkenalkan kepada saudara-saudaranya, aku Yusuf belum. Tapi dia tidak tahan hatinya, bergejolak di hatinya. Dia apa? Menangis keras-keras sehingga kedengaranlah kepada seisi istana di Mesir. Kenapa Yusuf menangis? Ada satu kerinduan. Kerinduannya apa Ibu Bapak? Kerinduannya untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Yang kedua, kenapa sampai Yusuf bisa menangis? Karena dia bersyukur kepada Tuhan. Mungkin selama ini dia marah, tetapi Tuhan ubahkan. Karena kasihnya Tuhan, itu yang mengubah Yusuf. Sehingga kemarahan diubah menjadi sukacita. Amin Ibu Bapak. Dia menangis keras-keras. Karena apa? Rindu. Dia menangis keras-keras karena apa? Karena dia punya Tuhan yang luar biasa baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dia berinya Tuhan yang luar biasa. Yang bisa mengubah kebencian. Karena kasihnya diubah menjadi kasih sukacita. Kasih sayang kepada saudaranya.
Mungkin seperti tadi film Norman King. Sampai dia berkata kepada ibunya, "Mama, kita ini kotor ya. Karena apa? Karena kulit kita sama dengan tanah." Tadi ibu bapak lihat. Tanah ini kan kotor. Kulit kita sama dengan tanah. Berarti kita kotor, Mama. Itu yang ditanyakan Norman King kepada ibunya. Tetapi mamanya jawab, orang yang kotor itu hatinya yang kotor, bukan kulitnya. Kita lihat lagi di film tadi, bagaimana dia dapat, Norman King mendapat cacian dari teman-temannya. Hei, Norman kotor, Norman kotor, Norman kotor. Bajunya kotor semuanya. Masa lalunya, kehidupannya, dari kecil Norman King sudah mendapatkan cercaan. Kalau kita lihat di Yusuf, masa lalunya mungkin gak enak. Kalau kita lihat dimulai dari usia 17 tahun, Ayub harus dijual. Sampai di usia 30 tahun, kalau ibu baca di dalam kitab, berarti selama kurang lebih 13 tahun, Yusuf mengalami suatu proses yang tidak enak dalam hidupnya. Dia dibenci, dia menjadi budak, dia difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Bukan proses yang enak. Mungkin kalau seperti tadi saya sharingkan dengan Pak Tri, mungkin kalau di film kungfu, Ibu Bapak, dia akan balas itu saudara-saudaranya. Betul nggak Ibu Bapak? Dia akan balas dendam dia. Karena kamu yang menjual. Dia akan balas. Tetapi tidak. Karena ada apa Ibu Bapak? Kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan. Mungkin masa lalunya dapatkan hinaan. Tetapi ketika Yusuf mulai berhasil, Yusuf mulai diangkat oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, tidak ada lagi keinginan dari Yusuf untuk menindas saudaranya. Orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, dia akan berbuat apa? Kasih. Orang yang tadinya membenci dia, dibalas dengan kasih. Poin penting yang kedua, bagaimana kisah Yusuf ini? Yang pertama, dia jaga mulutnya. Tidak mau menjelekkan di depan semua orang. Cukup masalah dia selesai. Yang kedua, Ibu Bapak tadi dengarkan bahwa betul-betul dia membalas, ada kemurahan Tuhan. Dia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Yang ketiga, kita mau belajar dari kisah seorang Yusuf, dari pasal yang ke-4. Ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saya bold di situ kata-kata, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Mungkin ada perasaan di hati Yusuf. Sampai dia berkata, aku dimasukkan ke dalam sumur. Aku dijual menjadi budak. Tetapi satu kata, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kelihatannya kata ini, kata Mesir itu membekas di hatinya. Firman Tuhan mau berkata, dia dijual menjadi budak, masuk penjara, itu tidak disebutkan. Tetapi yang jelas di sini dikatakan, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual di Mesir. Ini mau berkata apa Ibu Bapak?
Yusuf mau mempertegas bahwa orang yang mau dipulihkan, dia akan menyelesaikan masalahnya sampai ke akarnya. Mesir ini kelihatannya akar dari permasalahan yang dihadapi oleh Yusuf. Sampai dia berkata, akulah saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Apa yang poin penting yang kita dapatkan dari ayat ini Ibu Bapak? Kalau kita mau menyelesaikan masalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh kasih, selesaikanlah masalah, problema kita sampai kepada akarnya. Tidak hanya bagian luarnya saja. Mungkin kalau bagian luarnya saja ya kelihatannya baik-baik, kelihatannya tidak ada masalah. Tetapi di waktu-waktu yang akan mendatang, ini bisa menjadi suatu bom waktu. Kita sebagai anak Tuhan, orang yang dipenuhi oleh kasih. Apabila kita mengalami suatu permasalahan, pergumulan, segera selesaikan itu, Ibu Bapak, Saudaraku, sampai ke akar-akarnya. Amin Ibu Bapak. Sehingga betul-betul masalah itu tuntas. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dia selesaikan masalahnya. Dia selesaikan masalah itu semua sampai ke akar-akarnya. Sehingga betul-betul pemulihan terjadi atas hidupnya. Mungkin orang tua kita menyakiti hati kita. Mungkin anak kita membuat kita sakit. Mungkin kakak kita membuat kita terluka. Pagi hari ini firman Tuhan mau berkata, seperti Yusuf, ya, lakukan. Selesaikan itu sampai ke akarnya. Kita minta hikmat Tuhan. Kita minta pengertian dari Tuhan. Untuk menyelesaikan itu. Amin Ibu Bapak. Itu pesan yang ketiga dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang selanjutnya Ibu Bapak, kita mau belajar lebih dalam lagi, kenapa seorang Yusuf ini bisa menang atas hatinya. Kenapa seorang Yusuf ini betul-betul dipulihkan. Yang selanjutnya, apa yang Yusuf lakukan Ibu Bapak? Ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita lompat ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kehidupan keturunanmu di bumi ini. Untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kalau ibu, bapak, saudaraku membaca ayat yang kelima dan ayat yang ke-7. Kita mendapatkan apa? Bahwa karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, yang mengubah pandangan Yusuf. Dia mengatakan apa? Bukan karena kamu, bukan karena kebencian kamu, tetapi apa? Tuhanlah yang menyuruh aku mendahului saudara-saudara semua ke Mesir. Artinya apa? Pola pikir, cara pandang seorang Yusuf itu betul-betul berubah. Dia tidak melihat suatu peristiwa yang tidak enak, dia tidak melihat suatu peristiwa yang menyakitkan hatinya, itu hanya pandangan negatif. Tetapi Yusuf melihat semua peristiwa selama 13 tahun yang dia harus alami ini dari sudut pandang positif. Itu yang dilakukan. Sehingga kalau orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, dia akan memiliki cara pandang yang positif dalam melihat sesuatu
keadaan atau peristiwa. Amin Ibu Bapak. Itu yang saya lihat, wah ini kok bagus sekali kehidupan kisah dari Yusuf. Anak-anak Tuhan tidak lagi melihat segala sesuatu dari hal negatif. Memang, dia itu memang gini, memang gini. Tidak lagi. Dia tidak lagi melihat sesuatu dari hal negatif. Oh aku begini ini memang gara-gara dia tuh sentimen sama aku. Aku dikucilkan di kantor, gara-gara bosku. Bosku benci sama aku, karena aku seorang Kristen. Sekarang aku ditaruh di posisi ini yang gak enak. Tetapi orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan tidak memiliki pandangan seperti itu. Mungkin kita ditaruh di posisi itu, kita akan mendapatkan, kita harus mengalami pembelajaran yang baru. Sehingga di suatu waktu kita akan menguasai bidang-bidang yang baru. Jadi orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan itu tidak lagi melihat sesuatu dalam hal dari sudut pandang negatif. Amin Ibu Bapak. Melihat segala sesuatu dalam hal positif. Saya dulu sempat terkadang ya Ibu Bapak, kalau saya berbicara kepada anak-anak youth di tempat ini, kita melihat kadang ada kemarahan di hati anak-anak. Mungkin ada kemarahan. Orang tua aku kok jahat sekali ya sama aku ya. Aku kok dibiarin jalan. Aku dibiarin tidak diantar. Jahat sekali. Kok aku dibiarin ya naik BRT. Aku kok udah diantar. Seolah-olah orang tuanya jahat. Betul nggak Ibu Bapak? Mungkin ada anak-anak yang merasa, bapakku kejam. Mamaku hari ini kok nggak mau masak ya. Aku nggak mau makan. Saya selalu katakan, melihat segala sesuatu dalam hal yang nggak enak, yang negatif. Tetapi coba kalau kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita akan melihat itu, kenapa saya disuruh naik BRT. Kenapa hari ini saya enggak diantar. Kenapa hari ini mamaku enggak bisa masak. Mungkin karena sibuk, mungkin karena ada pekerjaan, mungkin karena dia enggak fit. Hari ini saya belajar untuk masak. Coba, Ibu Bapak Saudaraku, kita mau merubah cara pandang kita, pola pikir kita. Dari suatu kejadian yang tidak mengenakan, kita akan berpikir, berubah cara pandang kita menjadi sesuatu yang positif. Poin yang terakhir yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf, kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, Ibu Bapak. Firman Tuhan berkata, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai apa? Bapa bagi Firaun, tuan atas seluruh tanah istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Seorang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, itu hidupnya akan progresif. Apa itu? Meningkat. Meningkat dalam hal apa? Spiritual. Meningkat dalam hal kehidupan sosialnya. Orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, percaya Ibu Bapak, firman Tuhan sudah jelas katakan, kita akan dipulihkan dalam hal spiritual kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu akan semakin meningkat, semakin dekat. Kehidupan sosial kita semakin baik. Firman Tuhan tadi berkata apa? Ketika Yusuf dipulihkan oleh Tuhan, dia menjadi bapa atas Firaun. Pertama, bapa menjadi bapa atas Firaun. Yang kedua, selanjutnya, dia menjadi tuan atas seluruh istananya. Tuan loh, Ibu Bapak. Dan yang ketiga, sebagai kuasa atas tanah Mesir.
kalau ibu bapak saudaraku lihat meningkat tuh kehidupan Yusuf. Dari sesuatu yang tidak mengenakan mulai dia angkat Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Karena dipenuhi oleh kasih Tuhan. Tidak ada kebencian, tidak ada lagi. Dia hidupnya mulai diangkat. Menjadi bapa atas Firaun. Menjadi tuan atas istananya. Menjadi tuan atas tanah Mesir. Sehingga mau dikatakan bahwa orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, hidupnya semakin hari akan semakin baik. Amin Ibu Bapak. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Ibu Bapak, dalam minggu-minggu ini sebetulnya saya sempat bersama dengan keluarga, istri, anak-anak itu nonton film Jesus Revolution ya kalau nggak salah. Ya mungkin ada yang sudah melihat atau menonton Jesus Revolution di bioskop lagi in loh Ibu Bapak. Anak-anak Tuhan wajib tonton loh, bagus sekali. Saya dapat MP4-nya tapi tidak ada translate-nya ya. Jadi saya tadinya orang yang kurang suka nonton Ibu Bapak. Saya nggak suka nonton. Tetapi ketika di grup saya itu ada yang mengatakan, ada film bagus loh, Jesus Revolution. Tonton loh, keren. Saya sedikit bilang, itu mengenai seorang penginjil hamba Tuhan, gini-gini. Wah, terus anak-anak, ayo Pak, mumpung libur Pak. Ayo Pak, nonton film bagus Pak. Ya, oke lah. Saya biasanya Ibu Bapak kalau nonton film, itu saya tidur. Itu di bioskop. Kadang anak saya yang nomor 2 itu kadang nyenggol. Kaki saya itu, Pak, jangan ngorok Pak. Itu anak saya yang nomor 2, Pak. Kadang ya nggak tahu ya, karena suasananya nyaman gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi saya kurang terlalu suka menonton. Tapi kemarin itu betul-betul kebalik. Istri saya mulai ngantuk, sayanya yang melek. Ini kebalik loh. Luar biasa. Nah, intinya Ibu Bapak ya, di film ini sangat memberkati saya. Berkati apa? Bagaimana beberapa, ini ceritanya kegerakan Kristen di Amerika. Suatu kegerakan hebat dari seorang pastor bernama Greg Harvest. Ini terjadi kegerakan yang luar biasa pesat di Amerika saat itu. Mulai dari ya ibadahnya itu dimulai dari ya mungkin oleh pastor siapa namanya, itu sedikit sekali jemaatnya. Karena kasih Tuhan, karena Tuhan berkati secara luar biasa sehingga jemaatnya sampai ribuan. Tetapi dari semua itu yang saya lihat karena kasih Tuhan. Intinya kasih Tuhan di film ini ya Ibu Bapak. Kasih Tuhan itu mengubahkan anak-anak muda. Anak-anak muda yang kehidupan keluarganya pecah. Anak-anak muda yang mengalami kehidupan bebas, menjalani kehidupan bebas. Anak-anak muda yang jatuh ke dalam narkoba. Karena kasih Tuhan dipulihkan. Melalui seorang penginjil yang bernama Neil siapa? Itu seorang penginjil. Dia berani berkata, berbeda dengan apa yang terjadi di dunia. Dia langsung katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Kamu yang mau bunuh diri, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Sehingga dari anak-anak muda ini muncul. Orang-orang hebat yang baru. Seorang pastor yang saya sampaikan tadi, Greg Harvest. Seorang yang rusak dari kehidupan orang tuanya yang pisah, pecah keluarganya. Dia pun jatuh dalam kehidupan dosa. Dia jatuh ke dalam kehidupan narkoba. Saat bertemu kasih Tuhan. Saat bertemu dengan kasih Tuhan. Dan kasih itu tinggal di dalam hatinya. Kehidupan seorang Greg diubah oleh Tuhan. Sehingga di dalam cerita, di dalam sejarah kegerakan di Amerika, seorang Greg Harvest menjadi seorang pastor
yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Amin Ibu Bapak. Orang yang tadinya hidupnya kacau, dari keluarganya, ibunya ngerokok, pisah dengan suaminya. Dia suka minum, dia suka kecanduan narkoba. Karena satu, kasih Tuhan mengubah seluruh hidupnya. Amin Ibu Bapak. Saya mau katakan, kasih Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Roma, kasih Tuhan, kalau kita sudah pernah percaya, kalau kita sudah pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasih Tuhan itu Ibu Bapak, tetap tinggal dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita yang berusaha untuk menjauh dari kasih itu. Artinya apa? Kasih Tuhan yang memulihkan itu adalah kasih yang agape. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak ada batas waktunya. Tuhan mau katakan, "Nak, aku mengasihimu selama-lamanya." Hanya kita, Bapak Ibu Saudara, yang mulai menjauh dari kasih itu. Kita mulai dengan free will kita, kehendak bebas kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita tidak mau lagi datang ke gereja, kita tidak mau lagi datang persekutuan. Untuk apa lagi sih persekutuan? Pagi hari ini, Ibu Bapak, Saudaraku, saya mau katakan, kasih Tuhan itu tidak pernah hilang dalam hidup kita. Tetapi justru kitalah yang menghilangkan kasih itu dalam hidup kita. Pagi hari ini kita diingatkan lagi bahwa kasih Tuhan itu, kasih yang agape itu, itulah kasih yang memulihkan hidup kita. Yang mungkin saudara-saudaraku, Bapak Ibu ada di tempat ini. Mungkin yang di dalam minggu-minggu ini, di bulan-bulan kebelakang, kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan mau memanggil Bapak Ibu Saudaraku semua. Memanggil, ayo anakku, ayo kembali kepada Tuhan. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Amin Ibu Bapak. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Mungkin dari teman-teman tim musik, media bisa naik ke atas, kita naikkan pujian. 1 Yohanes, saya mau tutup Ibu Bapak, dari 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes ini saya dapat firman ini ketika seseorang yang meneliti darah Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan, dia yang menemukan betul-betul meneliti darah Tuhan Yesus. Dia bilang berkata seperti ini. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga berkata, sebab inilah kasih kepada Allah. Kalau kita mau dipulihkan, kalau kita mau dimenangkan, kalau kita mau kembali kepada kasih itu, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Amin Ibu Bapak. Mari kita naikkan pujian ini, kasih yang sempurna. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita Ibu Bapak. Bahwa tanpa kasih Tuhan, saat ini kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya karena kasih Tuhan yang dapat memulihkan seluruh hidup kita. Karena kasih Tuhan yang mengubah cara pandang kita. Karena kasih Tuhan yang akan mengekang mulut kita untuk berbicara-bicara dalam hal kejelekan orang lain. Dan karena kasih Tuhan, kita sudah hari ini memiliki cara pandang yang positif. Dan yang terakhir, karena kasih Tuhan, kehidupan kita jemaat di tempat ini akan semakin naik, semakin naik, semakin naik bersama dengan Tuhan.
Kita naikkan pujian ini. Kasih yang sempurna. Kasih yang Sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan ya Tuhan, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkan setiap layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Sama-sama beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa. kita naikkan pujian ini dari awal. Kasih yang sempurna. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami untuk memelimakan kasih yang kekal itu, supaya masing-masing kami bisa mengekspresikan kasih yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kalau Engkau telah mengajarkan perkara ini melalui hamba-Mu Pak Agung, Tuhan akan memberkati dan menambah-nambahkan sesuatu yang ilahi, dan bahkan hidupnya akan senantiasa menjadi berkat. Demikian juga dengan istri dan anak-anaknya, semua keluarganya diberkati karena Engkau. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan memberikan persembahan, Kau berbicara pada kami apa yang seharusnya kami lakukan dalam ketaatan ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Saudara, doakan ini Ibu Tri tidak bersama-sama dengan kita, memang karena waktu Mamah datang itu memberitahukan tentang kakak pertama kami yang sedang sakit, dan waktu kemarin video call tuh yang tadinya tidur-tiduran, malas-malasan, dengan hadirnya Yedida dan Putri, mereka dengar akan firman Tuhan, dan dia cerita, aneh, saya tuh selama 9 bulan susah makan, kalau dimakan mesti tumpah, dimakan tumpah, dan diperiksa sama dokter, dokternya sama sekali nggak tahu dia, diambil darahnya, dicek di lab gitu, aneh nggak ada penyakitnya, dan kemudian dokternya berkata,
Bapak ini tidak ada penyakitnya. Satu perkara yang Bapak harus lakukan adalah bertobat. Jadi dia cerita kepada kita semua, rupanya Tuhan perintahkan supaya dia bertobat. Kami berdoa supaya dia mengalami kesembuhan. Cerita kepada kami dan kemudian istri saya ngomong, sekarang sudah bisa jalan-jalan dan mereka bisa pergi kemana-mana untuk menikmati akan kasih Tuhan. Saudara, terima kasih untuk dukungan doa saudara, dan biarlah pengalaman yang dialami oleh kakak saya pertama ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga untuk Pak Gun, tadi kesaksian luar biasa Pak Agung, dan sangat memberkati kita semua. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mungkin beberapa saudara akan pergi ke saudara-saudara yang lain untuk silaturahmi, menyampaikan acara hari Lebaran mereka. Saya bersyukur beberapa hari ditinggalkan sendiri, dari hari Selasa mereka sudah ke Jakarta, jadi saya jomblo itu, tapi tetap luar biasa sendiri. Memang harus ada masanya lah, harus sendiri gitu untuk bisa merenung, menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan dan bisa melakukan banyak hal. Mari kita bangkit berdiri mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu mengizinkan setiap kami melewati hari-hari yang ada, supaya setiap pribadi mengekspresikan kasih Tuhan yang memang sudah Engkau limpahkan buat kami. Tidak ada sesuatu yang kurang yang telah Engkau persiapkan, yang membuat setiap kami seharusnya dilimpahi dengan segala yang baik, dengan penuh sukacita untuk kami berbagi kasih kepada orang lain. Tuhan, tolongin kami kalau hari-hari ini belum bisa membagikan kasih itu. Kau tolong supaya kami mengerti akan kelimpahan yang Tuhan telah beri, supaya tidak seorang pun menjadi seperti laut mati yang kemudian berbau busuk dan tidak ada kehidupannya. Kami mau Tuhan, Engkau yang memancarkan sesuatu yang ilahi melalui hidup kami. Kami akan menjadi mata air yang senantiasa mengaliri dan memberikan dampak kehidupan buat orang-orang sekitar. Terima kasih Bapa. Kami mau percaya anugerah-Mu yang sempurna telah membuatnya semua itu jadi. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa anugerah yang datang dari Allah Bapa. Kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus yang memampukan setiap kita mengekspresikan perkataan-perkataan firman itu jadi daging dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin.